Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk hari ini pun gold itu masih berada di level harga yang cukup signifikan, yaitu di 2320 sampai 2325 gitu teman-teman. Dan ini masih menjadi area support ya untuk si gold itu sendiri gitu. Nah, seperti yang kita lihat ya, untuk high volume zone ini kemarin itu kan berfungsi ya sebagai area resisten ya di sini ya. Resisten. Nah, ini di breakout nih sama dia. Nah, saat ini di breakout berarti ini masih menjadi area support ya untuk si gold itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian artinya selama dia berada di atas area 2320 ini ya, kemarin itu dia masih bisa untuk potensi retest kembali ke level harga 2330 sampai 2335 gitu teman-teman, atau dia nyentuh ke area zona ini. Nah, ini juga di sini kalau kita kan kemarin ada POC ya, POC-nya itu kurang lebih di level harga 2335 gitu teman-teman. Makanya kalau memang kalian mau bener-bener ya fokus untuk ngambil setup di area sini ya, usahakan paling SL itu di atas POC-nya atau di atas 2335 gitu teman-teman. Berarti seminimal mungkin ya kita usahakan untuk sell point itu kalau bisa di 2330, atau misalkan itu untuk high risk ya, berarti kan SL nanti di 336 atau 337 gitu kan. Nah, tapi itu kalau misalkan kalian mau lebih low risk ya, kalian bisa tunggu kurang lebih di 331.8 atau 332 ya itu teman-teman. Tapi itu masih butuh konfirmasi ulang gitu. Kenapa? Karena memang untuk zona ini ya, ini adalah zona yang memang bahasa itu bisa menahan suatu harga, tapi bukan major gitu teman-teman. Ini minor zone dia gitu. Kalau kita sebut sebagai major zone, yaitu kurang lebih nanti ada di level harga untuk majornya ya. Nah, untuk majornya itu kurang lebih nanti di daily-nya dia kalau kita mau pantau gitu. Jadi daily sini itu kurang lebih di 2338 ya, 2338 sampai 2352 gitu teman-teman. Ini untuk daily-nya dia gitu. Ya berarti kan kita butuh ya dia untuk naik dulu kurang lebih nanti ke 2340 ya sampai 2344 ya untuk intraday. Berartinya di sini 23 nya ini baru masuk ke bagian dari major ya, major zone dia atau major resisten. Nanti untuk tertinggi itu bisa naik sampai kurang lebih ke level 2349 sampai 2352 gitu teman-teman. Ya itu untuk zona yang memang perlu kita pantau atau kita perhatikan untuk hari ini gitu. Berarti ini 1 2 3 gitu. Nah, ini masih jadi main level dia untuk hari ini ya, intraday. Nah, ini untuk buy point masih 1 2 3 di sini. Jadi kurang lebih masih sama. Soalnya kalau kita lihat memang gold ini juga masih lebih banyak dia akumulasi ya di zona ini. Gitu. Ya walaupun dia naik tapi dia masih akumulasi. Jadi belum ada pergerakan yang signifikan banget gitu. Nah, kemudian kalau dari DXY itu sendiri ya. Ini DXY memang kalau kita pantau masih sideways juga ya. Sideways, belum ada pergerakan yang signifikan juga, dan untuk saat ini sebagai area resisten itu ada di level 105.13 sampai 105.31 gitu. Ini resisten levelnya dia. Kemudian untuk area support ya, ini masih di intraday support dia di 104.96 sampai 104.84. Kemudian untuk major supportnya dia itu di 104.69 sampai 104.49. Nah, ini resisten. Kemudian ini main level ya, main level DXY itu ada di 105.56 ya sampai 105.68. Jadi artinya kalau DXY bisa break dari harga ini ya, zona ini dia targetnya itu adalah naik sampai ke 105.56 ini atau major resistennya dia itu sendiri gitu. Overall sih kalau kita lihat dari DXY sendiri ya, itu memang masih downtrend ya. Masih ada penekanan dari pihak sellernya itu sendiri di sini. Targetnya DXY itu turun sampai kurang lebih ke sini nantinya gitu, ke 104.14 sampai 103.99 gitu teman-teman. Ya tapi let's see aja nanti bagaimana ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita pantau untuk hari ya, DXY sendiri nggak ada news gitu loh, maksudnya untuk today ya.
today itu nggak ada news gitu ya, cuma ada dari RBA ya, interest rate decision untuk AUD ini 33 menit lagi gitu teman-teman gitu. Jadi memang patokannya adalah untuk saat ini adalah technical analysis itu sendiri, dan juga nantinya sentimen dari si market itu sendiri, seperti salah satunya adalah geopolitik gitu ya. Untuk yang baru-baru ini ya mungkin kalau kita dengar Israel mau serang Rafah segala macam ya kan. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan ya kita untuk lebih fokus dulu ya nantinya ke news atau sentimen tersebut ya kan, dan kita bisa ngambil posisi nantinya untuk si gold itu maunya bagaimana gitu. Jadi kita tunggu aja nanti arahan ya, maksudnya news ya dari market itu sendiri tuh sentimennya gimana gitu teman-teman. Makanya kalau kita mau entry pun ya sebenarnya di zona ini ya 2324 adalah harga yang cukup tinggi untuk si gold sendiri gitu. Ditambah kalau kita lihat ya last decision candle-nya dia ya untuk maksudnya last candle dia yang kemarin di sini itu adalah bullish candle gitu. Jadi kalau kita pantau memang masih ada potensi untuk gold itu naik kembali ya ke level harga resisten daily-nya sendiri gitu. Ya masih ada potensi dia untuk naik ke sini lagi gitu. Ya memang ini memang masih doji ya, artinya ini masih dalam bentuk indecision untuk candle hari ini gitu. Jadi kalau kita lihat memang dia sideways ya, akumulasi di sini mainnya dengan area support ya, dia di area ini order block daily 2279 sampai 2305, dan resistannya itu di berapa ini? Resistannya itu di 238 sampai 2350-an gitu. Oke, jadi memang untuk hari ini paling kita lebih fokus ke intraday dulu ya kan. Di sini intraday untuk 1 hours juga kalau kita pantau masih uptrend di sini ya, cuma memang perlu kita pantau juga untuk main level. Ya kemudian di sini di 2340, 2344 dan 2349 sampai 2352 gitu. Itu untuk setup sell kalau misalkan masih memungkinkan atau ada konfirmasi gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah kita begitu dia break, berarti ya begitu dia break dari level 34 ya kita ambil cari konfirmasi untuk target selanjutnya itu di 2340 sampai 2344 begitu, dan begitu seterusnya. Pokoknya zona-zona ini itu bukan berarti oh ini zona sell 1, zona sell 2, zona sell 3 kalian harus fokus sell gitu di sini, enggak juga gitu. Tapi kalian bisa manfaatkan begitu udah break kita cari konfirmasi buy dengan target zona sell berikutnya gitu. Sama halnya untuk zona buy ya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua hari ini ya. Kayak ini secara technically memang secara major dia masih uptrend ya, cuma untuk minor trend untuk saat ini ya untuk gold ya. Untuk gold untuk minornya itu sedang downtrend gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.